Halo semuanya, kami kelompok 23 dari kelas I1 Pengantar Sistem Informasi dengan saya Latifah Drupadi, NIM 187251047 dan teman saya. Teresia Demeturnip dengan 187251048. Di sini kami akan merepresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Kasus McLaren Healthcare 2024, Dampak dan Implikasi Kebocoran Data. Oke, sebelum mulai ke studi kasus McLaren Healthcare, aku bakal jelasin dulu apa itu McLaren Healthcare. Jadi, McLaren Healthcare adalah sebuah sistem layanan kesehatan yang terintegrasi dan berpusat di Grand Blanc, Michigan, Amerika Serikat. Organisasi ini beroperasi sebagai lembaga nirlaba yang memiliki misi utama untuk memberikan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi dengan biaya yang efisien. Sebagai salah satu jaringan kesehatan terbesar di Michigan dan Indiana, McLaren mengelola lebih dari selusin rumah sakit, pusat rawat jalan, serta berbagai layanan pendukung seperti home health, perawatan infus, hospice, layanan laboratorium, hingga apotek. Selain itu, McLaren juga memiliki jaringan dokter umum dan spesialis yang sangat luas, serta mengoperasikan program asuransi kesehatan komersial dan Medicaid. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada McLaren Healthcare? Jadi, pada pertengahan tahun 2024, McLaren Healthcare bersama Karmanos Cancer Institute menghadapi sebuah insiden serius berupa serangan cyber yang dikategorikan sebagai serangan ransomware. Penyelidikan ini menunjukkan bahwa akses tidak sah ke sistem mereka terjadi antara tanggal 17 Juli hingga 3 Agustus 2024. Lalu, aktivitas yang mencurigakan pertama kali terdeteksi sekitar 5 Agustus 2024, yang kemudian mendorong McLaren Healthcare untuk segera mengaktifkan rencana tanggap darurat dan bekerja sama dengan pakar forensik pihak ketiga guna menilai dampak dari serangan ini. Setelah melalui proses investigasi yang panjang, McLaren pada tanggal 5 Mei 2025 berhasil mengidentifikasi data pasien yang kemungkinan besar terdampak. Lalu, pada 20 Juni 2025, organisasi ini mulai mengirimkan pemberitahuan resmi kepada para pasien yang terkena dampak insiden. Nah, jumlah pasien yang terdampak itu sangat-sangat besar, mencapai kurang lebih 743.000 orang. Data yang berpotensi diakses oleh pihak yang tidak berwenang mencakup informasi yang sangat sensitif, meliputi nama lengkap, nomor jaminan sosial, informasi asuransi kesehatan, tanggal lahir, data medis seperti diagnosis riwayat perawatan, nama penyedia layanan kesehatan catatan medis, dan klaim tagihan dan informasi terkait program Medicare maupun Medicaid. Nah, selain risiko kebocoran data, serangan ini juga memengaruhi operasional McLaren. Sistem teknologi informasi dan layanan telepon mengalami gangguan. Beberapa fasilitas kesehatan mengalami keterlambatan layanan, dan sejumlah pasien harus membawa sendiri dokumen medis mereka secara manual. Meskipun demikian, McLaren akhirnya berhasil memulihkan sebagian besar sistem mereka dan melanjutkan operasi dengan prosedur darurat selama pemulihan. Sebenarnya, kejadian ini tidak hanya terjadi pada tahun 2024. Kejadian ini sudah pernah terjadi pada tahun 2023. Pada Juli 2023, kelompok ransomware yang disebut dengan Black Cat mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang mengekspos data sekitar 2,2 juta pasien. Data yang disimpan termasuk informasi pribadi dan medis sensitif, yang kemudian dibocorkan secara online sebagai bagian dari upaya pemerasan. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Nah, dari sini, bagaimana respon McLaren? Seperti yang disebutkan di sebelumnya, McLaren mendapatkan banyak keluhan dan kritik dari masyarakat, yang pada akhirnya mereka mengkonfirmasi soal serangan keamanan tersebut. Yang pertama yaitu konfirmasi publik di mana di web resmi McLaren, mereka mengungkapkan sebagaimana alur kejadian dari pemberantasan, mohon maaf, dari peretasan sistem McLaren. Lalu yang kedua ada pantau kredit gratis, dan ini menjadi salah satu langkah tanggung jawab oleh McLaren
kepada para pasien. Dan yang ketiga, konsultasi luring, di mana McLaren membuka konsultasi secara langsung dan meminta kepada para pasien untuk membawa bukti surat sakit, obat-obatan, dan juga alergi untuk berkonsultasi langsung kepada dokter. Dan yang terakhir yaitu alternatif, di mana ketika peretasan terjadi, maka para perawat menggunakan kertas sebagai catatan medis, karena mereka juga sudah terlatih untuk menggunakan catatan medis kertas. Kelanjutan kasus. Di sini adalah penjabaran dari langkah-langkah yang diambil oleh McLaren tadi. Pada tahun 2024, mereka mengunggah artikel konfirmasi setelah terdesak, yaitu konfirmasi bahwa sistem mereka telah diretas. Lalu pada tahun 2025, baru McLaren mengunggah jumlah berapa data pasien yang telah bocor, yaitu sejumlah 743.000. Untuk pemantauan kredit gratis sendiri, McLaren menyediakan eh, ini sebagai perlindungan pencurian identitas bagi semua pasien yang berpotensi terdampak. Karena dari data-data yang telah dicuri, artinya data-data tersebut dapat digunakan untuk sistem kredit. McLaren menghimbau kepada para pasien untuk membekukan kredit sementara dan di bawah pemantauan mereka agar tidak terjadi penyalahgunaan. Kemudian ada konsultasi luring. Di sini pasien diminta untuk hadir sesuai jadwal janji temu dan membawa informasi cetak bersama mereka, termasuk daftar obat-obatan dan alergi tadi. Dan catatan kertas sendiri, staf akhirnya dengan cepat beralih ke catatan medis. Karena perawat-perawat di sana sudah profesional, eh, mudah bagi mereka untuk mengubah cara mereka dari catatan elektronik ke catatan kertas. Dan yang terakhir yaitu kemungkinan pelaku di sini, menurut pengawas cyber, kemungkinan pelakunya yaitu incorporate ransom yang menggunakan uang sebagai motif. Dan dari pihak pemantau hukum cyber sendiri, McLaren juga mendapatkan peringatan dan respon yang cukup memprihatinkan, di mana para pemerhati cyber pun menyarankan kepada McLaren untuk menggunakan sistem cookies atau privasi berlapis agar hanya beberapa orang dengan wewenang tertinggi dapat mengakses data-data dari pasien. Dan setelah 3 minggu kejadian kebocoran data ini, akhirnya pemulihan data pun dapat dilakukan dan McLaren berjalan seperti biasa. Berikut ini untuk referensi dari hasil diskusi kami. Itu tadi presentasi tentang kasus McLaren Healthcare. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.